Diberkatilah kita yang senantiasa memberikan waktu untuk firman berbicara di tengah-tengah kita. Di hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 6 November 2020. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari bersama kita mempersiapkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan di hari ini. Kita berdoa memohon kekuatan kepada Allah. Bapa kami di sorga, kami datang berdoa berseru kepadamu di waktu yang baik, waktu yang indah saat ini. Untuk kami renungkan firman-Mu, membiarkan Allah berbicara bagi kami, mempelajari kehendak Allah. Dan biarlah kiranya Tuhan hari ini berjalan hanya sesuai dengan rencana Tuhan sendiri. Kami mohon Tuhan, Engkau mau berbicara bagi kami, Engkau mengajar kami. Amin. Saudara-saudara, mari bersama kita membaca Wahyu pasal 9 ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-21. Sangkakala yang ke-6. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, "Lepaskanlah 4 malaikat yang terikat di dekat sungai besar Efrat itu." Maka dilepaskannya ke-4 malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun, untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju sirah, merah api, dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api, dan asap, dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api, dan asap, dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak dapat bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan, dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Demikianlah firman yang dibacakan bagi kita di hari ini. Amin. Saudara-saudara, dari semua kabar baik yang diberitakan bagi kita di hari ini, kita akan merenungkan dengan tema pilihan yang tepat. Setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan. Semua yang kita dengar dan lihat tentu memiliki daya tarik tersendiri terhadap mata dan hati kita, sehingga untuk memilihnya kita membutuhkan waktu untuk menentukan keputusan. Yohanes menyaksikan apa yang terjadi ketika kekuatan jahat dilepaskan oleh Tuhan. Kekuatan jahat digambarkan dengan 4 malaikat yang sebelumnya diikat. Keempat malaikat itu dilepaskan untuk menjalankan suatu tugas khusus, yaitu untuk membunuh sepertiga jumlah manusia. Selain itu, ada juga 200 juta pasukan berkuda yang dari mulutnya keluar api, asap, dan belerang. Malapetaka yang begitu hebat, namun tetap saja ada manusia yang tidak mati, tetapi tetap mengeraskan hati. Mereka tidak bertobat,
dan masih terus berbuat dosa dengan menyembah roh jahat dan berhala, membunuh, berbuat cabul, dan mencuri. Lalu bagaimana dengan pilihan hidup kita? Pilihlah kehidupan untuk menikmati kehidupan kekal dalam Yesus Kristus. Memilih kehidupan berarti berjuang untuk hidup dengan benar di hadapan Allah dengan menjauhkan diri dari dosa, serta bertobat. Menjauhlah dari cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bukan cuma berhenti melakukan dosa dan hanya menyesal, tetapi bencilah dosa. Biarkanlah Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita, karena di dalam kuasa-Nya kita akan hidup dalam keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pilihlah segala hal yang Tuhan inginkan, agar dengan memilih kehendak Tuhan, kita akan tetap terpelihara sebagai umat pilihan-Nya. Terpujilah Kristus, dan biarkan Roh Kudus menuntun kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tuntun kami, Tuhan sertai kami dalam kami menjalani hidup, dalam kami berkarya, dalam kami menikmati waktu-waktu anugerah dari Allah. Kami memerlukan Roh-Mu yang kudus, ya Allah, sehingga semakin hari kami semakin mengenal Tuhan, semakin kami mencari kehendak Tuhan, dan semakin kami berlakukan setiap kehendak-kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, berkati kami untuk kami tetap boleh berpengharapan dalam menjalani hidup pemberian dari Allah. Ini kami hamba-hamba-Mu, ya Allah, yang datang berseru kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur serta memohon untuk Engkau kuatkan. Amin.